Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita sama-sama mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bahas sekarang tentang topik matriks yang diajarin di materi kelas 11 dan 12. Saya bicara konsep, karena dalam matematika sebenarnya kita kejar konsepnya, yang kita latih logika. Jadi konsep itu sederhana, karena matematika sebenarnya sederhana sekali. Dalam matriks ada istilah ordo M kali N. M itu baris, ini kolom. Jadi macam ini berarti barisnya 2, kolomnya 2. Yang kedua ada namanya transpose. Transpose itu artinya mula-mula baris jadi kolom. Yang ketiga ada namanya determinan. Determinan itu kanan kurang kiri. Kalau sampai SMA itu biasa matriksnya cuma sampai 2 kali 2. Kalau sudah perguruan tinggi bisa 4 kali 4 dan seterusnya, sehingga prosesnya lebih rumit. Oke. Determinan itu rumusnya adalah kanan kurang kiri. Berarti AK kurang P. Inverse itu ada kadang-kadang di sekolah dibahas juga tentang matriks 3 kali 3. Kita pakai istilah ajoan dan sebagainya. Tapi kalau untuk UAN dan SPB nggak mungkin dikejar, waktunya sangat pendek. Oke. Inverse itu rumusnya kalau cuma matriks sampai 2 kali 2, 1 per determinan. Ini tukar tempat. Ini kali minus, ini tukar tempat kali minus. Berarti KA min P min B min P. P tukar tempat. Nah, kemudian sifat dalam matriks itu A kali B tidak sama dengan B kali A, karena ada aturan baris dan kondensasi dalam matriks A itu adalah ordonya M kali N. Maka kalau B itu ini harus sama syarat dengan perkalian. Maka sini harus M dikali, saya bisa bilang P, menghasilkan matriks C itu hasilnya adalah M kali P. Nah, kalau misalnya saya bilang B kali A, menunjukkan itu berarti B kali A nggak bisa, karena kalau B kali A berarti B M kali P dikali A itu M kali N. Jadi nggak sama, berarti tidak bisa dioperasikan karena ini tidak sama, tidak bisa. Maka dikatakan tadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Nah, terus yang kedua, sifat A kali B kali C cuma pemecahan saja. Sifat-sifat ini saran saya sebenarnya dihafal dengan baik. Oke, kita lanjutin dengan latihan soal supaya lebih mudah. Oke. Di soal ini dia mengatakan dia nanya himpunan nilai A yang memiliki hubungan inverse A sama dengan A transpose adalah. Jadi kita kejar A inverse-nya, berarti A itu adalah matriksnya adalah dia bilang A minus A. Dia minta himpunan besar sehingga mengatakan A inverse sama dengan A transpose. Kembali lagi kita. Inverse tadi rumusnya apa? Inverse itu berarti 1 per determinan. Kemudian ini tukar tempat kali minus. Tukar tempat berarti AA kali minus, berarti A minus A. Sama dengan A transpose. A transpose berarti A min A, berarti ini sama. Berarti bisa kita katakan determinan A-nya itu sama dengan 1. Determinan A itu berapa? Berarti kita katakan kanan kurang kiri, berarti A kuadrat dikurang min A kuadrat. Dapatnya 2 kuadrat. 2 kali sama 1 sehingga A kuadrat sama dengan setengah, sehingga A sama dengan plus minus setengah akar 2. Kita akarin. Jadi dia perkalian matriks. Perkalian matriks dia minta nilai hubungan antara Y dan X. Maka dalam matriks X kurang 5 min 5 2 4. Ini matriksnya dikali soal nomor 2 soal nomor 1 4
4 min 1, 2Y kurang 1 sama juga dengan 0, 2, min 16, 5. Dalam matriks, perkalian matriks, itu baris kali kolom. Kita bikin garis ini. Kita mulai. Nah, kita dapat 4 dikali X kurang 5, baris kali kolom, ini 4 kali 2, tambah baris kali kolom, tambah 4 kali 2, terus sekarang ini kali ini, berarti min 1 kali X kurang 5, baris kali kolom, tambah 4 dikali Y kurang 1, baris kali kolom, min 5 kali 4, tambah 2 kali 2, min 5 kali min 1, min 5 kali min 1, tambah 2 kali Y kurang 1, itu sama juga dengan matriks ini, 0, 2, min 16, 5. Berarti kita lihat ini sudah pasti min 16. Kita lihat aja berarti hubungan antara Y dan X nya. Berarti kalau kita kali berarti dapatnya 4X kurang 20, 4X kurang 20 ditambah 8 itu sama dengan 0. Ini itu sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan min 12, 12 berarti X nya 3. Sekarang kita lihat Y sekarang. Kita ambil ini mudah. Ini nggak usah kita lihat, kena sinar Y sini gitu. Berarti 5 ditambah 2Y kurang 2 sama dengan 5. Sehingga kita coret aja. Sehingga 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Selesai. Sehingga bisa kita katakan X sama dengan 3Y. Sehingga bisa kita katakan Y sama dengan X per 3. Kita kerjaan soal yang lain. Ini ada soal kita katakan A tambah B dikali A kurang B dikurang A kurang B dikali A tambah B. Supaya kita mudah, kita bikin aja dulu A tambah B berapa, A kurang B berapa. Kita bikin A tambah B, A kurang B, A tambah B. Jadi tambah itu tambah seperti biasa. 1 ditambah 0, kita kena deh syarat bisa ditambah ini dia harus seorder. Syarat penjumlah ini syaratnya harus seorder. Ordonya sama. Jadi 2 kali 2 sama 2 kali 2. Oke, sehingga kalau kita tambah dapatnya 1, 2, 0, 1. Kalau A kurang B, berarti 1 kurang 0, 1 kurang 0, 1, 1 kurang 1, 0, min 1 kurang 1, minus 2, 1 kurang 0, 1. Nah, baru kita jadi A tambah B dikali A kurang B kita kali. Supaya kita mudah seperti tadi lagi, biasa akan kita tulis garis. Nanti kita bilang 1 dikali min 1, berarti dapatnya adalah 1 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 2. Terus baris kali kolom berarti 1 kali 0. Baris kali kolom berarti 2 kali 1 tambah 2 kali 1, 0 kali 1, baris kali kolom 0 kali 1, 1 kali minus 2 tambah 1 kali minus 2, terus baris kali baris 0 kali 0, baris kali kolom berarti 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Ini baru matriksnya ini panjang jawabannya. Sekarang dia minta A kurang B, berarti kebalik. Kita balik lagi, kita hapus aja. Kita balik, berarti kita bikin ini. Berarti baris kali kolom, berarti 1 kali 1, 1 kali 1, baris kali kolom, tambah 0 kali 0. Sekarang kali kolom kedua, 1 kali 2, baris kali kolom 1 kali 2 kali tambah 0 kali 1.
sekarang ini min 2 kali 1 min 2 kali 1 tambah 1 kali garis kali kolom 0 min 2 kali 2 tambah baris kali kolom 1 kali 1 sehingga kita dapat hasilnya adalah 1 kurang 4 minus 3. Oke. 0 dikurang 2 minus 2. Wah. 1 kali 0 0 tambah 2 2. 0 tambah 1 1 dikurang 1 kali 1 1 ditambah 0 1 1 kali 2 2 ditambah 0 2 minus 2 tambah 0 minus 2 min 4 tambah 1 min 3. Kalau dikurang hasilnya adalah min 3 kurang 1 minus 4. 2 dikurang 2 0. Min 2 dikurang minus 2 minus kali minus hasilnya positif, berarti min 2 tambah 2 0. 1 dikurang min 3 selesai. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Kita lihat pilihan jawabannya. Dia minta dikeluarin angkanya. Kita keluarkan 4-nya. 4 dikali min 1 0 0 1. Matriks B kali C. Jadi dalam matriks B kali C ini bisa kita kerjain matriks B determinan B kali determinan C. Supaya kita mudah. Daripada kita sekali dulu matriksnya, kita repot. Jadi kita cari ada determinan B. Determinan B ada kanan kurang kiri 0 dikurang 2 minus 2. Wah. Determinan C 0 dikurang 6. 0 dikurang 6 minus 6. Dapatnya 12. Sehingga dia bilang sama dengan K. Jika garis 2x sini ada bilang berpotongan di titik A, maka persamaan garis gradiennya K. Dia minta persamaan garis lurus yang melalui dengan gradien K, dengan gradien K. Coba ingat, ini di CB juga ada belajar tentang persamaan garis lurus. Di buku biasa rumusnya banyak sekali, ada 5 atau 6. Saya nggak mau pakai banyak rumus, nah rumus sama saya beban. Kita kejarnya persamaan garis lurus, rumus cuma satu, Y sama mx tambah c. M itu gradien, ini gradien. Sehingga kita kejar cari titik potongnya. Dia bilang melalui titik potong 2x kurang y. Titik potongnya 2x kurang y sama dengan 5. X tambah y dengan 1. Ya, kembali lagi ini dia cari solusi titik potong dua persamaan garis ini. Karena kita cari sistem persamaan di SMP ada, di SMA juga ada. Ini kita cari solusi ada 5 metode. Ambil yang mudah aja. Karena kita ambil metode yang pakai eliminasi dan substitusi. Saya ingin eliminasi. Kalau saya eliminasi saya tambah aja. Berarti dia hilang. Aku saya lihat berarti 2x tambah x 3 x sama 6. Berarti x-nya 2. Wah, kalau x-nya 2 berarti dia bisa masuk ke sini. Jangan ke sini. Sini lebih ribet angkanya. Masuk ke sini berarti 2 tambah berapa sampai 1 berarti min 1. Sehingga langsung kalau di SMP beberapa buku bilang rumus persamaan garis ini banyak, ada G kurang B kali MX kurang A, ada macam-macam lah. Saya nggak mau, saya repot. Kita kejar aja, dia titiknya adalah 2,1. Kejar titik 2,1. Berarti lebih baik karena ini ada ribet sebenarnya. Kejar. Berarti Y gradien 12. Masukin titik 2,1 tadi. Berarti X-nya 12. 12 kali 12 24 tambah C. Sementara Y 1, berarti C-nya adalah 1 sama dengan 24 tambah C, berarti C min 23. Sehingga solusinya, berarti kita bisa bilang Y sama dengan 12X kurang 23. Nah, di soal ini dia bilang tidak punya inverse. Ingat lagi tadi inverse itu apa rumusnya? Sehingga dikatakan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini tukar tempat. Ini tukar tempat, A tambah B. Sini A kurang B. Ini kalau minus A minus A.
Nah, dikatakan tidak punya input, berarti nilai dia nggak punya nilai. Berarti bisa kita katakan determinannya ada 0, karena 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Nah, kadang-kadang orang suka lupa, 1 bagi 0 itu tak hingga apa 0? Logika gini, kalau 0 bagi 1 adalah 0, kenapa 0? Karena kita nggak punya apa-apa, mau dibagi, nggak ada yang mau dibagi. Sehingga kita bisa katakan determinannya ada 0, sehingga determinan itu ada kanan kuanti. Ingat lagi, ada dalam aljabar, bisa ada A kuadrat kurang B kuadrat, itu faktorisasi adalah A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita lihat A kurang B kali tambah B, sehingga dapatnya ini adalah langsung A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, determinannya 0, berarti kita bisa katakan berarti A kuadrat kurang B kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 0, sehingga dapatnya B kuadrat sama dengan 0. Selesai. Sekarang kita kerjain soal yang berikutnya. Nah, ini ada beberapa metode sebenarnya kita bisa kerjain yang soal yang berikutnya. Tapi lebih mudah kita misalkan aja matriksnya. Kita misalkan aja. Jadi kita kerja 2, 3, 4, 5. Kita nggak tahu matriks X. Ini 6. 3, 4, 1. Kita bisa misalkan matriks X itu bisa kita pakai. Ada beberapa metodenya, bisa kita pakai metode inverse atau macam-macam lah. Kalau saya lebih suka permisalan aja. Kita anggap aja si matriksnya adalah P, Q, R, S. Sehingga kita bisa katakan baris kali kolom. Sehingga kita katakan 2P tambah 3R, 2P tambah 3R sama dengan 6. 2Q tambah 3S sama dengan 3. 4P tambah 5R sama dengan 4. 4Q tambah 5S sama dengan 1. Dan kita cocokin baris kali kolom, hasilnya ini. Baris ini kali ini, hasilnya ini. Kita dapat. Kita eliminasi. Kita eliminasi yang paling mudah. Saya hilangkan P. Baris kali 2, ini kali 1. Saya kurang. Karena saya ingin hilangkan. Karena kita sudah hilangkan, kita tutup aja P. Jadi kita nggak butuh P nya. Kita tinggal. Berarti 3R dikurang 5. 3 kali 2, 6. Dikurang 5 berarti 1. R sama dengan 12 kurang 4. Wah. Kalau R8 masukin ke mana lagi mudah? Kesini boleh. Kesini. Berarti 2P tambah 3 kali 8 sama dengan 6. 2P tambah 24 sama dengan 6. Maka 2P sama dengan min 18. Berarti P min 9. Ini saya juga hilangkan Q-nya 21. Saya kurangkan. Saya dapatnya 6 kurang 5, 1. S sama dengan 6 kurang 1, 5. Sehingga S 5. Masukin ke sini lebih mudah. 2Q ditambah 3 dikali 5 sama dengan 3. Sehingga 2Q sama dengan berapa tambah 15 supaya 3, min 12 pas, sehingga Q minus 6. Kalau Q minus 6 masih ke sini aja. Pas sudah selesai. Q minus 6 sudah selesai. Sehingga dapatnya, sehingga matriks X itu adalah P nya tadi min 9, Q nya min 6, R nya 8, S nya 5. Sehingga kesimpulan dari materi matriks ini, coba hafal rumus dasarnya saja. Logikanya sebenarnya sederhana, nggak rumit sekali. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa dikirim ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.